Pernah ngerasa insecure dengan suara saya. Dan saya paling sebel kalau ada yang bilang, saya kira ustazah. Gak usah lo omongin. Gak usah diomongin, udah diem. Ngapain diomongin, udah tahu, udah cukup. Saya kira ustazah. Saya kalau ada yang komen gitu, Dulu saya insecure dengan suara saya. Saya kira kayaknya saya ini mengalami cacat vokal. Awalnya belum nerima kan, ya Allah kok gini ya suara saya ya. Lama-lama akhirnya saya bilang, ya Allah saya terima, saya ridho suara gini. Walaupun masih tetap insecure, tapi nerima dulu aja. Sampai kemudian Allah beri pemahaman, kan ujian baru pelajaran. Setelah saya terima ujiannya, yaitu suara begini, baru Allah kasih pelajaran. Saya ketemu dengan seorang teman dari Jakarta, dia ahli dalam akustik, frekuensi suara. Dia bilang ke saya, Ustadz tahu nggak? Saya pernah bikin semacam riset dan survei. Tahu nggak kenapa podcast Ustadz itu sering top 3 di Spotify? Kenapa One Minute Booster Ustadz itu bagus ininya, viewsnya? Banyak anak-anak muda yang nerima dan nyaman dengan konten-konten Ustadz. Tahu nggak Ustadz kenapa? Kenapa? Karena suara Ustadz itu ada di frekuensi A, B, C, Z. Dia jelaskan secara ilmiah, saya juga nggak hafal. Ada di frekuensi tertentu yang suara itu suara deep, bukan suara berat, suara deep. Dan cocoknya untuk materi-materi galau, patah hati, sedih, mental problem. Jadi Ustadz dengan suara kayak gitu, cocoknya temanya adalah tema-tema konten tersebut. Jadi dia kayak bikin riset yang saya butuhkan untuk menentukan dakwah saya itu kayak gimana baiknya, kontennya apa aja, dan segmentasinya siapa. Disitulah saya merasa, oh Allah lebih ngerti saya daripada diri saya sendiri. Saya pikir suara saya cacat vokal. Menurut Allah suara kamu itu untuk kebutuhan ini. Makanya akhirnya Ustadz tuh nggak cocok tablik akbar, Ustadz nggak cocok orasi, Ustadz cocoknya sharing. Makanya setiap kali saya ngadain tablik akbar selalu gagal. Di belakang, enggak kedengaran. Makanya tuh ikut sharing time sih. Karena kalau tablik akbar suara saya kan bukan suara orator ya. Saya pernah baru pulang dari Mesir disuruh ceramah kan, tablik akbar gitu kan. Saya bingung nih gimana cara ceramahnya nih. Pakai gaya siapa? Mulailah saya ganti-ganti gaya. Pertama Zainuddin MZ. Assalamualaikum. Gak cocok. Pertama bukan gaya gue banget. Yang kedua suaranya kurang berat. Mana yang siapa ini? Saya lama-lama saya dengar sendiri galau saya juga. Apa sih? Malah saya dengar suara saya sendiri. Udah. Akhirnya ganti lagi gaya Agim. Dulu saya belum nyunda kayak sekarang. Sekarang karena udah 18 tahun di Bandung ya. Dulu kan awal-awal di Bandung karena orang Aceh. Kebayang gak sih ngomong Agim tapi gaya-gayanya agak lain? Halo? Betul tidak? Gitu ya? Aneh aja pokoknya. Gak cocok. Ganti lagi gaya siapa sampai akhirnya saya ketemu dengan dia. Dia jelasin frekuensi suara Ustadz itu ada di level ini, materi yang cocoknya tentang ini, cara ngomongnya di forum yang seperti ini. Mulailah kita bikin sharing time. Saya nggak nerima jadwal tablik akbar kecuali sesekali doang, kalau udah bener-bener nggak bisa ngelak lagi gitu. Itu pun selalu pulangnya panitia sama peserta kecewa. Ustadz tadi yang di belakang nggak kedengaran. Ustadz ini, Ustadz kan saya udah bilang, saya bukan orator. Saya nggak bisa ceramah. Neraka, nggak bisa. Bukan itu gaya saya. Neraka lah, apa sesat lah, nggak gitu gaya saya. Saya ceramahnya ya sharing. Kalian gimana? Santai ngobrol kayak orang ngobrol di kafe gitu ya. Emang gayanya gitu. Kenapa? Karena takdirnya suaranya suara sharing, bukan suara orator. Takbir, nggak ada yang takbir. Kalau saya suruh takbir, kan nggak enak dia. Kan orang lagi gitu kan pengen yang menggelegar gitu. Takbir, Allah. Saya bilang takbir. Apa? Ngomong apa tadi? Kan jadi hilang lagi vibes-nya. Jadi saya emang bukan bagian itu. Udahlah bagi-bagi tugas. Masing-masing orang punya bagiannya sendiri-sendiri. Bagian saya adalah sharing, duduk santai, ruang ber-AC, suaranya Dolby, surround. Kayak gitu-gitu tuh enak tuh ngomong. Kita bakal bahas tentang Gencanayo gitu ya. Coba Gencanayo adalah aneh.
Nah, artinya disitulah saya mulai mengerti. Jadi ketika saya menerima takdir suara saya, akhirnya Allah kasih saya pelajaran. Oh, ini maksudnya. Kenapa suara kamu kayak gini?